Padahal saya andekan jadi mayit itu dijaroi sampean nggak seneng. Nggak senengnya karena ya kadang murid itu jari gurunya ya kurang ajar. Masa gurunya dibilang gini, ya Allah, ingkana muhsinan fazid fi ihsani, wa ingkana musian fatajawas anhu. Kata gurunya, soleh tenan darani ingkana. Makanya saya tidak suka zaman ziarah ke saya. Kecuali doanya ditasihkan dulu ke saya. Makanya nggak boleh ziarah itu pada Nabi, bisa murtad kan? Coba itu baca di depan Nabi, murtad nggak? Ya Allah, kalau ini baik maka gini, kalau buruk. Masa Nabi baiknya ingkana? Lah orang-orang yang menyerang kita kan itu gak ada zaman sahabat doa seperti itu. Ya mesti gak ada, mana mungkin sahabat baca itu di depan Nabi. Masa Nabi didoain, ya Allah kalau dia baik maka fazid, maka kalau dia buruk, ya gak mungkin. Lah mereka nyerang kita itu gak ada dalam sejarah sahabat. Ya, sahabat kok nahlili Nabi itu gak nabi mau didoain maghfir lahu. Kan ngenyek Kanjeng Nabi jadi didoain maghfir lahu. Ya mesti saja sahabat gak akan tahlilan ya. Yang kabudut itu Rasulullah, bahkan diistilahkan kabudut saja salah, intaqala ila rafiqil ala. Nah kalau sampai harus ditahlili, kalau enggak yang rokok betul. Amalnya pas-pasan, dosanya berkelanjutan. Kondak di mana? Punya tanah warisan yang hasil ngerebut milik orang lain. Kamu sudah mati, dipakai anak cucumu. Ini berkelanjutan enggak dosanya? Berkelanjutan, berseri-seri. Mereka kalau nyerang kita kan sahabat tidak melakukan itu untuk Nabi, ya nggak mungkin lah sahabat mendoakan itu pada Nabi, kan nggak mungkin. Coba kalau kamu jadi mayit, terus kamu gurunya, terus ada murid kamu bilang Allahumma ingkana musinat fazid fi ihsani wa ingkana musian fatajawas anhu, mesti kalau kamu bisa bangun. Ya Allah cong meyakini saya soleh itu masih ingkana. Kalau guru saya soleh maka, kalau guru saya buruk maka, itu kan taklek namanya apa? Itu kan kurang ajar. Loh, saya tidak pernah doa gitu di depan Muhammad Pasuran, tidak pernah. Saya kalau doakan bangun ya tidak pernah gitu. Allahumma ali darajati fil jannah gitu. Saya nggak pernah, ingkana nggak pernah. Karena andekan itu saya juga sama engkau. Cuma kalau ada orang doa di bangun gitu ya karena orang lain ya tak biarin. Tapi saya tidak bilang amin, ya biarin aja sudah. Tapi kalau santri sarang nggak usah lah doa ya apa? Ingkana. Masa meyakini solehnya gurunya kok nunggu apa? Ini bukan ijazah, ini marah ini. Jadi pelurusan ini. Saya ulang lagi, ngaji itu harus khatam. Pentingnya khatam tadi, kalau di bab tafriq bainal haqqi wa bainal batin, akan kubu sebelah ini benar karena tegas. Tapi kitab itu tidak hanya bab itu, juga ada bab tawadhu. Di bab tawadhu itu, misalnya kita melihat orang kafir, ini wajar maksiat kan dia kafir. Masa saya mukmin maksiat? Dan ini kafir bisa saja nanti husnul khotimah, saya muslim bisa saja su'ul khotimah. Jika tetap tawadhu, melihat yang lebih sepuh ini aksaru ibadatan minni, melihat yang kecil asghar berarti aqallu maksiatan minni, sehingga melihatnya itu tawadhu. Jadi kalau di bab tawadhu semuanya orang itu mungkin. Nah di sini Rasulullah SAW mengajarkan, ketika malaikat Jabal bilang, Muhammad, orang yang mendustakan kamu saya tungkepi gunung biar mati semua. Kata Rasulullah, saya berharap keluar dari tubuh mereka min aslabihim, dari keturunan mereka orang-orang sing mukmin. Sudah karuan kafir saja Nabi tidak berhenti berharap, jangan-jangan nanti keturunannya mukmin. Dan itu betul. Kita tahu Abu Lahab punya anak Darrah itu mukminah, Abu Jahal punya anak Ikrimah juga mukmin. Dulu Walid bin Mughirah musuh besarnya Rasulullah punya anak Khalid bin Walid. Sekarang orang-orang yang abangan nggak hafal Quran, kadang anaknya hafal Quran lewat program PTPG, kadang ngapal Quran malah anaknya nggak hafal. Makanya kalau pas wisuda sampai bingung, gurunya tuh sampai nangis. Kenapa nangis? Ini anaknya orang nggak hafal Quran tapi sudah hafal, saya gurunya nggak hafal kata. Lah kenapa bisa jadi hafid? Karena guru sewaan kata. Itu banyak sekali. Ini penting saya utarakan supaya ekstremitas itu berkurang. Logika-logika yang dibangun ulama itu ngikuti riwayat. Agama itu ngikuti riwayat, bukan sekedar akal. Saya punya contoh ketika kitab Ihya menutup kitabnya, yaitu Imam Ghazali. Itu ada dua orang, ini di akhir kitab Rojak dan dipakai nutup kitab Ihya sebagai rojaknya Imam Ghazali. Ada dua orang min ahli nar dipanggil sama Allah. Ini sekaligus ijazah, kali ini ijazah betul. Yang dipanggil ke surga itu masih muqayyad dan biangkalil jahim, masih muqayyad, masih dibelenggu sama atribut neraka. Terus sama Allah ditanya, dia jong kabarin rokok, wah syarro makanan kustingun rokok jenang takok, sekarang ra enak jen. Terus kata Allah, ya sudah kamu kembali ke sana karena kamu memang orang fasik.
itu lari semangat mau ke neraka. Ini ijazah, semangat disuruh kembali ke neraka itu semangat lari. Allah tanya, loh Cung, kenapa kamu semangat? Ya Allah, saya ini sudah kapok. Dulu ketika di dunia kamu perintah, engkau perintah, saya tidak semangat. Maka kali ini jenengan perintah, saya semangat. Karena saya sudah kapok. Setiap engkau perintah, saya ada lari semangat ke neraka. Nah barokahnya semangat masuk neraka ini, kata Allah, ya sudah kamu di surga saja. Maka ijazah nanti kalau ada pengumuman silahkan masuk neraka, kamu harus lari sekencang-kencang. Karena itu perintah Allah apa? Yang ketika kita di dunia kalau diperintah males-malesan. Kalau kamu diperintah sholat subuh jamaah kan males-malesan. Dan itu menjadi kita masuk neraka. Sebagai kafarah itu ya Allah, karena ini perintah engkau, saya tidak males-malesan lagi. Wes ngembaliin rokok, lari semangat. Allah akhirnya haru, dimaafkan. Panggil lagi, sudah di surga saja. Barokahnya semangat masuk neraka. Nah ini ijazah ini. Ya diterima ya. Kok enggak semangat terima ya. Yang kedua enggak, sudah kamu kembali ke neraka, pelengahan gitu, enggak semangat. Allah dilihat terus enggak semangat. Kenapa kamu toleh? Ya Allah, saya tidak pernah ngira ketika engkau manggil saya ke surga kemudian engkau kembalikan lagi ke neraka. Ya sudah di surga saja, barokahnya husnudzon. Jadi ini ijazah, kamu milih dua itu, milih yang mana terserah. Artinya apa? Logika kamu itu tidak mesti masuk apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu logika kamu kan tidak masuk, tapi Allah yaf'alu ma yasha. Ini penting saya utarakan. Nah tapi orang-orang ekstrim itu maunya nyifati Allah dengan status yu'adzib, yantakim, jabbar, qahar. Sifatnya Allah Ta'ala itu 99. Kenapa apa kamu hanya satu? Jadi tetap saja menghadapi fenomena seperti ini tetap laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzib. Sehingga setahu saya Mbah Mun, Mbah Hamid Pasuruan, guru-guru kita, habaib yang alim-alim itu melihat tamu macam-macam ya dilayani semua. Karena ini ngadepi fenomena sosial yang semuanya tidak jelas. Kalau nggak jelas apa? Ya kita bisanya berharap, karena afdolul ibadah itu intidharul farad. Kalau belum Islam sekarang kita harapkan nanti. Kalau bapaknya enggak kita harapkan anaknya. Kalau anaknya belum kita harapkan cucunya. Karena agama ini limangka nayarjuwo hawal yaumal akhir. Agama ini bagi yang terus berpengharapan, bukan bagi yang putus asa. Ini yang penting saya utarakan. Jadi apalagi Allah sudah punya rencana tadi, yang goblok-goblok di pedalaman Dayak bikin masjid, yang pinter-pinter ramen lomba untuk sangu, untuk umroh. Kira-kira memberi sama mendapat pahalanya keren mana? Memberi. Tapi tidak usah jadi goblok tidak usah direncanakan, sudah terjadi. Jadi makanya saya bela karena sudah terjadi gitu, tapi tidak usah direncanakan. Nanti terus wah goblok aja cara Gus Bak gak apa-apa ndak. Sudah kadung, ini cuma kita itu iman ya. Jadi karena yang pinter itu yang jumlahnya tidak banyak. Ini kita bully saja. Karena kamu bully pun tetap mulia kan orang pinter ini. Tapi kalau orang goblok gak dibela habis dia. Yang pinter buat dikritik kayak apa kan tetap mulia kan. Lah yang muji sudah banyak, saya ngeritik saja lah. Ini tidak akan jatuh. Tapi yang goblok ini kan nggak ada yang bela. Saya sebagai umatnya Rasulullah, pecinta umat Rasulullah tak bela, tenang saja. Ada hikmahnya apa? Hikmahnya orang goblok. Betul loh, saya itu sering ketemu dokter, ketemu profesor tuh nangis. Tak tanya kenapa nangis. Bapak saya itu petani, saya di Jogja sampai jadi dekan, jadi rektor. Tapi saya sekarang rektor. Anak saya sekedar SMP naik itu sudah senang. Nggak dengar kabar ketangkep BNN sudah senang. Padahal saya ini ahli metodologi. Ternyata pinter bapak saya. Karena bapaknya tadi hanya petani bisa menjadikan anaknya profesor. Tapi profesor tidak mesti bisa jadi. Anak saya anak SMP aja sudah senang. Karena Allah ingin membuktikan pinter kamu itu tidak ada artinya di depan iradatullah. Di depan apa? Iradatullah. Supaya orang tunduk. Lu coba yang jadi ulama tabi'in itu rata-rata abnaul mawali, anaknya budak yang dimerdekakan. Karena Allah seperti itu. Ada yang tokoh yang tadi zuriyatam ba'duha min ba'd, itu harus kita jaga. Saya termasuk orang yang ditakdir punya mbah-mbah alim, itu juga harus dijaga. Yang enggak alim peluangnya masih banyak sebanyak-banyaknya. Asal tadi lewat jalur sregep, dan kalau bodoh ngaji saya nanti tak ajari robbana ma khalaqta hadza napa.
Karena ayatnya gitu, min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anu wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Terus terakhir ditutup wa mimman hadaina wajtabaina. Itu umum. Tidak jalur nasab. Siapa saja yang hadaina wajtabaina. Ini penting saya utarakan. Jadi ini sebagai penutup tak baca teks Arabnya supaya kita dapat barokah jami'ul kalim. Karena sebarokah-barokahnya bahasa Jawa atau bahasa Indonesia masih barokah bahasa Arab. Cuma kalau tidak saya terjemah dulu, nanti saya baca ini kamu amin, amin dikira doa aja sih. Makanya ini diterangkan dulu, biar gak korban apa? Diamini. Karena saya ini pernah Jumatan di satu kampung, imamnya itu sepuh. Imamnya sepuh, khutbah itu gak selesai-selesai karena dia gak bisa menyelesaikan sesuai teks di bukunya itu. Yang belakang mantul terus amin, amin. Akhirnya Pak Khotib ngadeg lagi, cungkurung doa, cungkurung. Ya, ini masih teks Arab, tapi yang belakang sudah apa? Amin, amin. Ya saya baca. Ini disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Waruwiya anak Arabian ja'ahu yatlubu min husay'an fa'atahu. Sumaqala ahsantu ilaika. Dikasih sesuatu ya tadi saya contohkan, misalnya dikasih hanya 10.000. Qala al-arabiyullah wala ajmalta, kamu ya belum berbuat baik. Faghadibal muslimun wa qamu ilaihi. Orang-orang Islam marah besar karena Nabi dikomentari la ajmalta, kamu tidak orang baik. Fa asyara ilaihim an kuffu, kata Nabi jangan kamu pukulin. Kalau di Madura sudah tuntas tuh kena celurit itu kalau. Sumakoma kalau di MA tadi ya, di Madura asli tadi ya. Sudah tuntas. Sumakoma wa dakhala manzilahu. Setelah itu terus arsala ilahi sallallahu alaihi wasallam wa zadahu syai'an. Kemudian Nabi menyuruh dia, ayo masuk rumah terus ditambahi. Faqala ahsantu ilaika qala na'am fajazakallahu min ahlin wa asyiratin khairan. Setelah ditambah banyak sama Nabi, saya sudah baik sama kamu. Wah, baik kalau sekarang baik. Itu mengatakan baik karena ditambah uang loh. Bukan karena dari nuraninya, karena ditambah uang, ditambah duit. Amplopannya ditambahin. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka qulta ma qulta wa fi nafsi ashabi min dzalika syai'un. Fa in ahbabta faqul baina aydihim ma qultu baik. Ma qulta baina yadayya hatta yadhaba ma fi sadrihim alaika. Kamu tadi ngomong dan menjadikan sahabat saya tersinggung. Coba sekarang klarifikasi supaya mereka clear apa? Itu menunjukkan klarifikasi itu termasuk wataknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kamu menyinggung saya di depan umum, maka sekarang kamu muji saya juga harus di depan umum supaya clear, supaya mereka tidak punya perasaan macam-macam. Sudah akhirnya qala na'am falamma kana al-ghadu abil asyu ja'a faqala sallallahu alaihi wasallam inna hadzal arabiyya qala ma qala fazidnahu fazama'nahu radiya kadzalik qala na'am fajazakallahu min ahlin wa asyiratin khairan. Terus faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini penting ya bagi semua dai, bagi semua ustaz, masali wa masalu hada masalu rajulin lahu naqatun syaradat alaihi fattaba'an nasu atau fa'atba'ahan nasu falam yaziduha illa nufuran fanadahum sahibuha khallu baini wa baina naqati fa inni arfaku biha minkum. Jadi namanya unta, sapi atau kuda itu lebih terbiasa sama pemiliknya, sama orang lain, sama pemiliknya. Kalau orang lain ikut mantu ketika berat malah tambah lari. Sama kiai sama umat tuh, kalau kiai kan punya syafaqah sama umat, maka inginnya umatnya dimaaf. Tapi kalau kubu sebelah inginnya mengkafirkan, mendosakan, membid'ahkan, itu bisa diharap nggak umat mau kembali, malah lari. Makanya saya pernah ngalami ini serius. Ada orang tukang ngafir-ngafir nawang NU gitu. Di majelis, satu majelis dengan saya. Singkat cerita semua NU pinter. Waya jamaah duhur itu waya sholat. Ayo jamaah, aku gak sholat. Kenapa? Kafir sholat bar. Gak wajib mengkafir sholat. Tidak usah kafir, sholat saja. Mereka itu kan omongannya ta'arud, mengkafirkan kita tapi mewajibkan kita sholat. Sholat wajib nggak bagi orang kafir? Nggak wajib. Berani nggak mereka mengatakan yang dikafirkan tidak perlu sholat karena sudah kafir? Berani nggak kira-kira? Nggak berani. Jadi omongan mereka itu paradoks semua. Karena memang nggak pernah ngaji. Nggak pernah apa? Nggak pernah ngaji. Ngajinya betul-betul. Nggak pernah khatam tadi. Ya, jadi kata Rasulullah, fa inni arfaku biha minkum wa a'lamu fatawajjaha baina yadayya fa akhudalaha minkum mil ardi faradda hatta ja'at wastanakhat wa shadda 'alaiha rahlaha wastawa 'alaiha wa inni law taraktukum kaqaulihi. Terus ya sudah seperti itu.
Farada hatta jatan terwasat alaihi rahla wastawa alaihi wa inni la taraktukum saat terus itu walhasil itu terusannya hadis itu kalau saya membiarkan dia dengan keyakinannya tadi mengkritik saya dan dia mati maka dakholan. Jadi intinya gini, seneng Nabi dibayar itu sah, seneng Nabi dibayar itu sah, seneng Nabi dibayar itu sah. Jadi ya kalau ada maulid terus kiainya ngasih makan-makan terus menjadi seneng Nabi karena ada Bukharinya itu juga sah. Ono zaitun sah. Terus kiainya seneng karena untuk amplop juga sah. Jadi ini sudah ini sama-sama sah. Karena untuk kebaikan selalu sah. Makanya mungkin di sini ya habis doang kajian di sini mesti ada sarapannya pertama. Iya. Kopi dan sarapan ngaji pagi. Yeah. Jadi orang datang ingin sarapan tidak apa-apa. Tidak apa-apa sah itu. Sayyid Muhammad juga gitu kalau ada orang ngaji dikasih uang juga sah. Ya jadi ini jelas ya, jadi riwayat ini jelas. Kemudian riwayat yang ada di kitab Bukhari ketika Rasulullah didustakan, dibully, ini wa ana mahmum ala wajhi falam astafik illa wa ana biqarni sa'alib, yang di bawah garis itu ada yang di Bukhari. Farafatu rasi fa idzan ana bi sahabatin qad adallatni fa nadartu fa idzan fiha jibril fa nadani faqal inna wa qad sami'a qala qaumika laka wa maraddu 'alaika wa qad basa ilaika malakal jibal litamurahu bima syi'ta fihim fa nadani malakul jibal fa sallama alayhi thumma qala ya Muhammad faqala dzalik bima syi'ta in syi'ta an udbika alim al-akhsaban faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bal arju ayyukhrijawahu min aslabihim may ya'budu wa wahdah la yusyriku bihi syai'an. Jadi Nabi menghadapi yang sedang kafir saja nggak putus asa, bisa saja mereka nanti melahirkan anak-anak yang Islam. Jadi kalau ada kiai menghina orang kafir itu jangan melihat kiai kok kancanan wong kafir, yang benar itu kiai yang penuh harapan sehingga sama orang kafir saja berharap. Tapi sekarang enggak, kiai kancanan wong kafir, kiai kok kancanan wong fasik. Logikanya dibalik, kiai nelateni wong kafir nak menawa anak turune masuk Islam, kiai nelateni wong fasik anak menawa dadi soleh. Logikanya harus seperti itu. Nah soal perang itu beda, perang kan mereka sudah menstatuskan diri ingin bunuh kita, tentu kita harus berani untuk mempertahankan diri. Tapi kalau kondisi normal tidak bisa seperti itu. Ini kan kondisi normal, itu Rasulullah ya nggak boleh, karena tadi bahkan kalau saya pernah ngaji ini di Sidogiri pernah cerita Rasulullah jejer Nabi Nuh, ada seorang wali pasnya Abu Hasan Asyadili, siapa Abu Hasan apa Asyadili, mimpi ketemu Rasulullah jejer Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh itu digojlok sama Rasulullah, kamu pernah maksudkan kaum kamu, bisa saja fi aslabihim atau fi zuhurihim ada nasamatan sing tu'minu billah. Sekarang misalnya begini ya, ini orang kafir, di sini itu ada gen yang ribuan ila yaumil qiyamah. Bisa saja gen-gen yang sekarang masih di zuhurihim, karena kalau apa gen di lelaki diistilahkan fi zuhurihim, ini saja nasamatan tu'min, nasama yang nanti mukmin. Kalau dia mati kan berarti kamu membunuh calon orang mukmin berikut. Tapi ya sama, tapi kalau kamu bilang dibiarkan, bisa saja ini ada nasama sing calon kafir, berarti kamu membiarkan kekafiran. Nah di sini hebatnya Allah. Allah bikin Nabi Nuh mewakili istihad potensi kekafiran berlanjut, sehingga beliau bilang wala yalidu ila fajiram kafaro. Paham ya kan, Rabbil tadzar alal ardi minal kafirina dayara innaka intadzarhum yudillu ibadaka wala yalidu ila fajiram kafaro. Logika itu terwakili oleh Nabi Nuh. Logika bisa saja ini ada nasamatan untuk minubillah, itu terwakili oleh Rasulullah bal arju ayyukhrijawahu min aslabihim may ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Kayak apa untungnya kita jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Masalahnya nabimu gak Nabi Nuh, Nabi Muhammad. Jadi kira-kira istiadat kamu ikut Nabi siapa? Kalau main hantam ya ikut Nabi Nuh. Kalau main rojak berharap Nabi Muhammad. Ya sudah, sampean ikut mana coba?
Nabi Muhammad. Ini penting saya utarakan supaya apa-apa itu terukur lewat ilmu. Ya pokoknya istilah kayak Wali Songo yang tercerminkan sampai ke kita kayak Pak Hamid, karena Pak Hamid ini sanadnya secara gen sampai Sunan Bonang, di silsilah itu sampai Sunan Bonang. Saya punya catatan nasabnya Mbah Hamid Pasuruan sampai Sunan Bonang, ditulis Mbah Khim itu ya, pas 40 harinya Mbah Hamid itu silsilah itu.